Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ibadallah ayyuhal muslimun rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pagi ini Allah memberikan taufik dan anugerah kepada kita sekalian untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ar-Raja karya Syekh Saleh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid rahimahullahu taala. Qala al-muallif al-mu'min bainal khaufi war raja'i. Mukmin berada di antara takut dan harapan. Orang kita sering bilang harap-harap cemas. Cemas-cemas harap. Ada enggak? Ya pokoknya ada harapan, ada kecemasan, ada harapan, ada ketakutan. Dan begitulah keadaan seorang mukmin yang lurus, yang betul. Jadi enggak hanya berharap saja tanpa takut dan tidak takut saja tanpa harapan. Harus ada dua-duanya. Sebagaimana ulama menggambarkan harapan dan takut itu seperti dua sayap burung, dan tidak ada burung terbang dengan satu sayap. Qala Al-Aini rahimahullahu taala, innal mukallaf, sungguhnya mukallaf, lau tahaqqaqa ma indallahi minar rahmah, jika dia mengetahui apa yang ada di sisi Allah dari kasih sayang, lama qata'a raja'uhu aslan, maka harapannya tidak akan pernah terputus. Walau tahaqqaqa ma 'indahu minal adab, kalau dia yakin atas apa yang ada di sisi Allah dari adab, lama tarakal khaufu aslan, dia tidak akan mungkin meninggalkan rasa takut sama sekali. Jadi itulah kenapa mukmin itu berada di antara harapan dan takut. Kenapa? Karena dia yakin Allah memiliki kasih sayang, dan dia juga yakin Allah memiliki adab. Fayam bagi ayyakuna bainal khaufi war raja'i, maka wajib dia berada di antara takut dan harapan. Fala yakunu mufritan fir raja'i, tidak berlebihan di dalam raja', bihaitsu yasiru minal murji'ah, sehingga menjadi murji'ah. Al-qailina bi annahu la yadurru ma'al imani syai', orang-orang murji'ah yang mengatakan bahwa tidaklah berbahaya bersama iman apapun. Jadi kalau beriman mau melakukan dosa apapun tidak bahaya, itu murji'ah. Harapannya terlalu besar sampai nggak ada rasa takut-takutnya, nggak ada takutnya sama maksiat, nggak takut sama adab. Wala fil khaufi, dan juga tidak berlebihan dalam rasa takut, bihaitsu yakunu minal khawarij, sehingga menjadi khawarij. Wal mu'tazilah, khawarij dan mu'tazilah yang mereka mengatakan bitakhlidi sahibil kabirah, kekalnya pelaku dosa besar, nggak ada harapan sama sekali. Idza mata min ghairi taubatin finnari, kalau dia mati tanpa taubat kekal di dalam neraka. Begitu kata Mu'tazilah atau Khawarij dan Khawarij. Bal yakunu wasatan, tapi seorang mukallaf, seorang mukmin, dia berada di tengah-tengah, moderat, pertengahan. Wakadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Di antaranya pertengahan di sini antara khauf dengan roja, bainahuma, pertengahan antara khauf dengan roja. Seperti firman Allah dalam Al-Isra 57, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah, mereka berharap rahmatnya dan takut terhadap adabnya. Wahadi kaidah muhimmah, dan ini adalah kaidah yang penting.
kaidah harus berada di antara takut dan roja, khauf dan roja. Yajibu tahqiquha, yang wajib untuk direalisasikan fi qalbi kulli 'abdin mu'min, di hati setiap hamba yang beriman kepada Allah Ta'ala. Wa huwa an yadura bainar raja'i wal khaufi, yaitu beredar di antara harapan dan takut. Wa yajma'u fi qalbihi raja' li rahmatillahi, mengumpulkan di dalam hatinya harapan terhadap rahmat Allah, wal khaufi min adabih, ar-raja' li rahmatillah wal khaufa min adabih, dan takut dari adabnya, fi waqtin wahid, dalam waktu yang bersamaan. Wa bidzalika yasbahu mu'minan sahihal iman, dengan itu dia menjadi mukmin yang benar imannya. Kalau enggak begitu, imannya belum benar. Abu Ali Ar-Raudabari berkata rahimahullah, al-khaufu war-raja'u huma kajanahi ta'ir. Takut dan harapan keduanya seperti dua sayap burung. Idza stawaya istawa at-tairu. Kalau keduanya seimbang, maka dia bisa terbang dengan sempurna. Wa tamma tayranuhu, sempurna terbangnya. Wa idza naqasa wahidun minhuma, kalau kurang salah satunya, waqa'a fihi naqs, maka ada kekurangan dalam terbangnya. Wa idza dhahaba jami'an, kalau dua-duanya hilang, sara ta'ir fi haddil mauti, maka jadilah burung itu dalam sekarat mau mati. Lidzalika qila, oleh karena itu dikatakan, lau wuzina khauful mu'min wa raja'uhu la'tadala, jika ditimbang takutnya mukmin dengan harapannya, niscaya akan seimbang, sebanding, sama dengan. Ya, ada plus minusnya sedikit, ya. Jadi kadang lebih besar harapannya, kadang lebih besar takutnya, tapi tidak berlebihan. Wal jam'u bainal khaufi war raja'i huwa tariqatul Qur'an. Dan menggabung antara harapan dan rasa takut, itulah thariqah atau metode Al-Qur'an yang wajib kita amalkan. Yaqulun Nawawi rahimahullah berkata, mu'dhamu ayatil Qur'an, kebanyakan ayat-ayat Qur'an al-aziz yang perkasa, yajtami'u fiha al-khaufu war raja, mengumpulkan di dalamnya khauf dan raja. Seperti firman Allah Ta'ala dalam Ali Imran ayat 106, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, hari ketika memutih wajah-wajah dan menghitam wajah-wajah. Maka memutih wajah-wajah ini ada harapan, menghitam wajah-wajah ada rasa takut. Seperti tadi Al-Isra ayat 57 juga demikian. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah, digabung antara harapan dan takut. Fa fi ayatin wahidah, maka dalam satu ayat, yurajjillahu ibadah, Allah memberi harapan kepada hamba-hambanya, bibayadil wujuhi, dengan putihnya wajah-wajah. Kata sebagian mufassir, memutihlah wajah-wajah ahlu sunnah. Wa yukhawifuhum, dan Allah menakut-nakuti mereka bisawadiha, dengan hitamnya wajah-wajah, yaitu wajahnya ahli bid'ah. Dan itu terjadi pada hari kiamat, bukan sekarang. Sekarang ahli bid'ah bisa jadi lebih putih daripada ahlu sunnah, ya, tergantung kulitnya bagaimana. Kemudian contoh lain Al-A'raf ayat 167, Allah berfirman, inna rabbaka lasari'ul iqabi, sungguhnya Rabb kamu benar-benar cepat hukumannya. Wa innahu laghafurur rahim, dan sungguhnya dia benar-benar pengampun dan penyayang, maha pengampun maha penyayang. Jadi ada ancaman, ada harapan. Fajama baina takhwif, maka Allah menggabung antara ancaman teror
bisur'ati iqabi, dengan cepatnya hukuman, wa targhib, dan anjuran atau motivasi, bimaghfiratihi wa rahmatihi, terhadap ampunan dan rahmatnya. Kemudian contoh lain Al-Infitar ayat 13-14, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sungguh orang-orang yang baik-baik benar-benar dalam kenikmatan, dan sungguhnya orang-orang yang jahat benar-benar dalam jahim, neraka. Jadi ada kenikmatan, ada neraka, ada harapan, ada ketakutan. Kemudian surat Al-Qari'ah ayat 6-9. Fa amma man thaqulat mawazinuh, adapun yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia dalam kehidupan yang diridhoi, memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinuh, adapun yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah, neraka. Wal ayat fi hadzal makna katsirah, ayat yang semakna dengan ini banyak sekali. Fayastami'ul khaufa war raja, mengumpulkan takut dan harapan, fi ayatin, dalam satu ayat, atau ayataini muqtarinataini, atau dua ayat yang bergandengan, atau ayatin mutataliyah, atau ayat-ayat yang berturut-turut. Jadi itulah metode Al-Quran, menunjukkan apa? Mukmin harus punya dua ini sekaligus, nggak boleh hilang salah satunya. Wal khaufu mustalzimun lirrajai, dan takut itu berkonsekuensi harapan. Kok bisa? Jadi kalau orang takut kepada Allah, ada harapan untuk diampuni, gitu maksudnya. Ini kalau ke Allah begitu, tapi kalau ke makhluk belum tentu ya. Orang takut sama preman, ya ada sih, ada harapan ya, harapan semoga premannya nggak lihat gitu misalnya, ada harapan. Tapi harapannya bukan ke preman, atau mungkin berharap biar dia kasihan sama kita atau gimana gitu. Jadi memang begitu ya, rasa takut itu berkonsekuensi harapan. Kama anna roja mustalzimunil khauf, sebagaimana juga harapan itu berkonsekuensi takut. Kalau ada harapan, ada rasa takut. Makanya itulah istilah harap-harap cemas gitu. Kamu berharap lulus enggak? Iya jelas, tapi saya takut kalau enggak lulus gitu. Ada harapan, ada kecemasan. Itu pasti itu. Indal mukmin ya, khususnya di kalangan mukmin. Kalau orang enggak beriman memang bisa hilang salah satunya atau hilang dua-duanya. Orang yang enggak ada harapan kepada ampunan Allah, enggak ada rasa takut dengan azab Allah, itu orang kafir itu. Lianna kulla khaifin rajin, karena setiap orang yang takut pasti berharap. Wa kullu rajin khaif, dan setiap yang berharap pasti takut. Walihada hasuna wuqu'ur raja fi mawadi' yahsunu fiha wuqu'ul khaufi. Oleh karena itu bagus terjadinya harapan di tempat-tempat yang bagus, di situ terjadinya rasa takut. Jadi itu memang bergandengan. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian la tarjuna, itu kan artinya tidak berharap, tapi maksudnya tidak takut. Kenapa kalian tidak takut kepada Allah dengan kewibawaannya atau keagungannya? Qala katsirun minal mufassirin, banyak ahli tafsir yang mengartikan ayat ini tarjuna dengan la takhafuna. Malakum la takhafuna lillahi adamatan. Kenapa kamu tidak takut kepada Allah keagungannya? Takut kepada keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, wal khasyatu abadan mutadamminatun lirraja'i. Khasyah itu takut yang disebabkan ilmu, selamanya mengandung roja. Walau ladzalika lakanat kunuton. Kalau enggak, maka akan menjadi apa? Putus asa. Takut doang, enggak ada harapan, putus asa. Kama anna roja'a yastalzimul khaufa, seperti mana harapan itu melazimkan takut. Walau ladzalika lakana amnan. Kalau enggak, berarti dia akan merasa aman dari makar Allah, merasa aman dari azab Allah, dan itu adalah dosa yang sangat besar. Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, mal kabair, apa itu dosa besar? Antusyrika billahi wa huwa khalaqak, kamu menyekutukan Allah padahal Dia menciptakanmu. Wal amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah. Wal kunutu min rahmatillah, dan putus asa dari rahmat Allah. Itu disebut dosa besar digandengkan dengan syirik akbar. Karena ini orang enggak punya adab ya. Orang yang berharap pada Allah tapi enggak takut, itu enggak punya adab pada Allah. Orang yang takut tapi enggak ada harapan juga sama demikian. Dia enggak punya adab, dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyangka Allah enggak punya ancaman atau menganggap Allah enggak punya kasih sayang, itu berarti suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benar kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, tidaklah terjadi satu dosa pun kecuali karena hamba telah melakukan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada hamba berani maksiat? Ya karena dia suudzon, dianggapnya Allah enggak bisa menghukum gitu, suudzon. Dia salah paham tentang Allah, salah prasangka terhadap Allah Subhanahu wa taala, kekurangan ilmu ma'rifatullah. Kemudian fa ahlul khaufi lillahi war raja'i lahu, maka ahli khauf dan ahli raja kepada Allah, hum ahlul ilmi alladina madahahumullah, mereka itulah ahli ilmu yang Allah puji. Ahli khasyah ya. Khasyah itu takut yang didasari ilmu. Jadi orang-orang yang bisa takut dan harapan sekaligus, itulah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak begitu, enggak dipuji oleh Allah. Wa qad dalla fi hadzal maqam, telah tersesat dalam masalah ini, kama bayyana al-Aini, seperti yang dijelaskan oleh al-Aini, rahimahullahu taala, firqatani, dua golongan, dua aliran sesat. Firqatun ghallabat janibar roja, satu golongan melebihkan sisi roja. Wa firqatan ghallabat janibal khauf, satu kelompok lagi melebihkan sisi takut sampai hampir hilang atau bahkan hilang harapannya. Walati alaihi ahlul haq, dan yang ahli hak, ahlus sunnah wal jamaah, berada di atasnya al-jam'u bainal al-maqamain, menggabungkan dua keadaan. Wa qad yattali'u ba'du man yaqra'u, sungguh telah melihat ya sebagian orang yang membaca kitab-kitab ahli ilm, membaca kitab-kitab ulama, ala aqwalin li ba'dil ulama, atas perkataan-perkataan bagi sebagian ulama, yurajjihuna fiha janibal khaufi ala janibir roja, yang mereka lebih mengutamakan sisi takut daripada harapan. Wa ba'duhum yurajjihu janibar roja, sebagian mereka melebihkan sisi harapan daripada takut, ala janibil khauf. Wa huwa tarjih tafifun nisbi, ini
penguatan yang ringan saja, tofif, seperti al-mutaffifin, orang yang mengurangi atau curang, tapi curangnya sedikit-dikit aja. Tuh, curang dalam timbangan sedikit saja, itu namanya tatfif. Jadi tarjihnya tipis ya. Penguatannya tipis saja dan nisbi. Nisbi itu relatif, tidak banyak sekali gitu. Walaysa kama fa'alahul mubtadi'ah, tidak seperti yang dikatakan oleh mubtadi'ah, dia punya harapan sampai hilang takut atau hampir hilang. Wa hadanil qaulani lahuma haddun minan nadhar. Dua pendapat ini baginya perlu diperhatikan ya. Perlu dipikirkan. Wa hunaka minal ulama, ada juga di antara ulama man yaqulu bihima, yang mengatakan keduanya, wa qad amila bihima, dan mengamalkan keduanya ba'dus salaf, sebagian salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, in qasama as-salihuna 'ala 'inda sibaki, orang-orang soleh terbagi ketika mereka berlomba, berpacu menuju Allah. Faminhum man akhadahul qalaq, di antara mereka ada yang tertimpa kolak. Kalau kolak bahasa Indonesia enak. Kolak bahasa Arab itu artinya galau. Makanya jangan banyak makan kolak, nanti galau. Namanya kebanyakan ya galau. Fakana yaqul, maka dia berkata, wailun li, celaka aku, ilam yaghfirha, kalau Allah enggak mengampuni dosa-dosa. Ana amdi ilan nari au yaghfiru, aku berjalan menuju neraka atau Allah mengampuni. Kemudian wa minhum, ada lagi di antara mereka man ghallaba alaihi raja, yang melebihkan sisi harapan, seperti Bilal al-Habsyi. Kanat zaujatuhu taqul, istrinya mengatakan, wa hazana, betapa sedihnya. Wa huwa yaqul, ternyata Bilal al-Habsyi berkata, wa tarabah, betapa senangnya. Istrinya sedih, dia senang. Ghadan alqal ahibbah, besok saya mau ketemu kekasih Muhammad wasuhbah, Muhammad dan para sahabat. Jadi ini mungkin Bilal al-Habsyi sedang sekarat, istrinya sedih. Oh sedihnya, kata suaminya, oh senangnya saya mau ketemu kekasih kok. Nah ini melebihkan sisi apa? Harapan. Bilal al-Habsyi melebihkan sisi harapan, dan ini tepat karena sekarat. Kalau dalam kondisi sekarat itu memang ulama mengatakan kita harus melebihkan harapan. Jadi kalau ada orang sekarat dan kita melihat dia belum tobat, jangan ditakut-takuti, kamu harus tobat cepat, itu neraka bahaya. Dia sedang takut sebenarnya. Kalau sedang sekarat jangan diingetin tentang hal-hal yang menakutkan, nanti malah putus asa. Saya mau mati, kayaknya Allah enggak mengampuni. Nah, itu udah suudzon, bisa jadi mati dalam keadaan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi pernah mengatakan, la yamutu ahadukum illa wa yuhsinu dzanna billahi. Jangan mati salah seorang dari kalian kecuali husnudzon kepada Allah. Jadi husnudzon itu Allah mengampuni, Allah memasukkan aku ke surga, menjauhkan aku dari neraka, itu husnudzon saat mau mati. Ya, artinya besarkan harapan, jangan melebihkan takut. Kemudian pendapat yang ketiga, anahu la yughallib janibal khauf ala janibi ar-raja, tidak melebihkan sisi takut atas sisi harapan, atau sebaliknya, tidak melebihkan harapan dari takut. Illa, kecuali fi ba'dil ahwali, di sebagian kondisi, allati sanadkuruha, yang akan kami sebutkan.
Wa turuqus tsalatsa, dan 3 madhab ini sahihah salimah, semuanya benar, selamat, mutaqaribah fil makna, dan berdekatan secara makna. Beda dengan pendapat Murji'ah dan Khawarij tadi. Kalau Murji'ah itu harapan tanpa takut, Khawarij dan Mu'tazilah takut tanpa harapan, itu sesat, ahli bid'ah. Tapi kalau ahlu sunnah ini berdekatan pendapatnya ya, melebihkan rasa harapan bukan berarti nggak ada takut, dan melebihkan takut bukan berarti nggak ada harapan. Wallahu subhanahu wa ta'ala indama aradana, Allah ketika menginginkan kita, dari kita, ana jama'a bainal khaufi bihi war raja, agar kita menggabung antara takut dan harapan, ja'ala minal asbabi ma yu'inuna ala dzalik, Allah membuat sebab-sebab yang memudahkan kita untuk melakukan itu. Di antaranya ikhfa'uhu 'anil nasi ala ma tuhtamu a'maluhum, Allah menyembunyikan kepada atau dari manusia semuanya, jadi nggak ada seorang pun yang tahu atas apa ditutup amal mereka. Jadi kita nanti mati beriman apa kafir kita nggak tahu. Itu yang membuat kita ada harapan, ada ketakutan. Jangan terlalu merasa aman, jangan GR, saya kan ustadz, masa nggak ada jaminan, saya kan ngaji terus, saya kan rumahnya samping Jabal Rahmah, emang kenapa gitu? Nggak ada hubungannya ya, orang rumah samping masjid atau depan kiblat sekalipun, nggak ada kaitannya dengan keamanan, nggak ada. Nah itulah yang membuat mukmin harus selalu takut, tapi tetap ada harapan. Liya'ishu bainar raja'i wal khaufi. Jadi kalau kita nggak tahu gimana penutupannya, dan Nabi mengatakan innamal amalu bil khawatim, amal itu tergantung penutupannya, maka apa? Dia hidup selalu dalam ketakutan dan harapan. Nah itu diantara sebab ya, yang Allah bikin biar manusia itu selalu begitu. Kalau Allah sudah ngasih tahu, tenang aja, kamu itu mati beriman. Dari mana tandanya kalau kamu sekarang beriman pasti kamu mati beriman? Misalnya ada kaidah begitu, ada ayat atau hadis begitu, ya kita aman, kita nggak ada rasa takut lagi nanti. Itu banyak kaum muslimin yang punya penyakit gitu. Jangan salah ya, jangan dikira yang begitu cuma Murji'ah. Ada orang yang nggak ngerti, nggak belajar Murji'ah, tapi keyakinannya seperti Murji'ah, itu tidak sedikit. Orang-orang yang berani maksiat tuh rata-rata mirip Murji'ah. Orang berani maksiat tuh karena takutnya tuh lemah, harapannya terlalu tinggi. Nggak apa-apa, nanti kan bisa tobat. Nggak apa-apa, Allah kan pengampun. Nggak apa-apa. Gitu. Bahkan dai, ustadz, saya tahu itu gampang sekali memotivasi mad'unya untuk berbuat salah. Tidak apa-apa, gampang sekali. Ini orang yang berpemahaman Murji'ah sadar atau enggak sadar ya. Banyak yang enggak sadar kalau Murji'ah, dia sudah berpemikiran seperti Murji'ah. Atau yang seperti Khawarij juga banyak. Tapi wallahu a'lam ya, menurut persangkaan saya, ini cuma persangkaan, bisa benar bisa salah. Itu sepertinya lebih banyak yang harapannya lebih besar daripada takutnya. Apa alasan saya? Alasannya lebih banyak orang maksiat daripada yang ketakutan. Ya, lebih banyak mana orang maksiat sama enggak maksiat? Lebih banyak maksiat. Itu artinya apa? Mereka berlebihan harapannya, kecil takutnya. Orang berani maksiat itu karena takutnya kecil. Kalau orang takut pada Allah enggak berani maksiat. Terus enggak berani maksiat berarti akan mengkafirkan orang yang melakukan maksiat. Itu Khawarij kalau begitu. Sampai enggak ada harapan kalau gitu. Maksiat langsung kafir, nggak ada harapan. Maka ahlu sunnah yang betul-betul ahlu sunnah ya, artinya punya takut dan harapan. Dia tidak berani maksiat, dia juga tidak berani mengkafirkan orang yang bermaksiat. Jadi tetap ada harapan. Takut tapi tidak putus asa. Itulah mukmin sunni ya, ahlu sunnah wal jamaah.
Kalau ada orang yang mati dalam keadaan gila misalnya, gimana tuh? Rufi'atil aqlam an salasah, diangkat pena dari 3 golongan. Yang pertama, anin naim, dari orang tidur hatta yastaiqido, sampai bangun. Jadi orang tidur enggak ditulis, enggak dicatat amalnya. Antum kalau mau mencaci maki orang tapi enggak dosa, bisa gimana? Sambil tidur. Tidur betulan, bukan tiduran. Tapi enggak bisa juga, disengaja enggak bisa. Namanya orang tidur, ngelintur gitu. Ngelintur mencaci maki orang gitu. Ya enggak dosa. Direkam, kemudian dijadikan barang bukti ke hakim. Enggak bisa nih ngelintur ini. Orang ngelintur tuh enggak bisa. Enggak ada dosa orang lintur. Atau orang tidur dorong kawannya jatuh ke jurang. Suruh siapa tidur pinggir jurang, ya kan? Itu enggak dosa orang tidur. Kemudian wa ani sobi hatta yahtalim, dan dari anak kecil sampai mimpi basah atau sampai balik lah intinya. Anak kecil mau melakukan apapun enggak dosa. Anak kecil lari-lari, ada orang sholat lewat, enggak dosa memang, tapi ya dihindarkan maksudnya. Yang dosa orang tuanya. Ketika anak kecil melanggar, yang bertanggung jawab orang tuanya. Anak kecil nyolong atau anak kecil merusak barang orang, bukan berarti bebas orang tuanya yang bertanggung jawab gitu. Si kecil enggak dosa. Kemudian wa anil majnun hatta yafiqa, bukan yafiqa, hatta apa ya? Dari orang gila sampai dia sadar. Ya, ada harapan sadar orang gila ya. Tapi mungkin enggak banyak. Yang banyak harapan tuh orang tidur bangun tuh banyak. Anak kecil kemudian besar itu banyak. Tapi orang gila kemudian sadar, itu jarang. Artinya kalau orang gila melakukan dosa apapun enggak dosa. Ada orang gila kemana-mana telanjang, enggak dosa. Tapi harus cek betul, gilanya betul apa enggak. Banyak di Indonesia ini orang yang telanjang di mana-mana. Ini gila apa enggak? Bisa jadi gila juga. Gila buatan. Kadang-kadang ada orang yang itu, yang suka nusuk-nusuk ustadz gitu kan. Ternyata ditangkap gila. Kok bisa? Kok terjadi di mana-mana gitu? Ini gila buatan atau gila beneran? Kalau betul-betul gila memang nggak dihukum, ya. Orang gila nggak salah. Cuma kadang-kadang gila settingan. Ya. Jadi kalau orang mati dalam keadaan gila gimana tuh? Dosa nggak dia? Orang gila nggak ada harapan, nggak ada rasa takut kayak orang kafir. Dan orang gila nggak dosa, tapi ada nggak hisabnya? Ada, ketika dia pernah mengalami satu tahapan dalam usia mukallafnya dalam kondisi sadar, nggak gila. Itu bagi yang pernah. Kalau dari lahir sampai mati gila, udah nggak ada pena, nggak dicatat semua amalnya. Tapi kalau pernah sadar, nah masa sadarnya itulah yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya Ibnu Battal berkata rahimahullah, fi taghyibi khatimatil amal, tentang disembunyikannya penutupan amal, anil abdi, dari hamba, hikmatun, ada hikmah balighah yang besar, wa tadbirin latifin, dan pengaturan yang lembut. Jadi Allah punya hikmah, punya pengaturan yang indah. Li'annahu law alima, karena kalau dia tahu, wa kana najian, kalau dia nanti akan sukses masuk surga gitu, maka dia akan tertimpa ujiba wa kasala, dan malas. Ayo sholat, enggak usah, saya udah ditulis masuk surga tuh. Kalau orang tahu begitu, ya udah, dia akan malas. Ngapain sholat? Nanti aja kalau udah mau mati sholat. Taubat nanti kan dihapus semua dosa. Itu kalau orang tahu. Makanya itu dirahasiakan biar apa? Biar kita nggak terlalu
menggantungkan harapan. Ada harapan tapi tidak bergantung kepada harapan. Tidak mengandalkan harapan. Wa in kana halikan, kalau dia tahu ternyata dia akan binasa nanti, lihat catatannya ternyata masuk neraka gitu, kalau tahu, dikasih tahu misalnya, isdada utuwan, dia akan lebih angkuh lagi, lebih membangkang lagi. Udahlah, ngapain saya mau baik, orang udah pasti masuk neraka kok. Nah, itu orang putus harapan begitu. Kebanyakan orang kafir itu putus harapan, ya. Kebanyakan orang kafir putus harapan. Kalau kebanyakan orang mukmin itu hilang rasa takut kebanyakan. Jadi kalau tadi saya bilang lebih banyak orang yang terlalu berharap, kecil rasa takutnya, itu maksudnya orang-orang muslim. Tapi kalau orang kafir itu dominan apa? Dominan putus asa. Wala tai'asu min rahmatillah atau rohillahi ilal qaumul kafirun. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Jadi orang kafir itu dominan hilang harapannya dan takutnya juga akhirnya, karena memang takut dan harapan itu bergandengan, ya. Gak bisa lepas sama sekali. Kemudian apa tadi, ada pengaturan lembut, wahya anal kusuf fihi isyarah ila, yaitu bahwasanya wadakara ba'dul ulama latifah, sebagian ulama menyebutkan keunikan, wahya yaitu annal kusufa fihi isyarah, bahasanya penutupan ini di dalamnya terdapat isyarat ila anna 'alal 'abdi an yakuna mulaziman lil khaufi war raja'i, yaitu bahwasanya hamba wajib untuk menekuni takut dan harapan. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, wa min hikmati wuqu'il kusufi, di antara hikmah terjadinya kusuf itu penutupan, maksudnya penutupan akhir kehidupan. At-tanbih ala suluki tariqil khauf, ini peringatan agar menempuh jalan takut marroja'i dengan harapan. Di wuqu'il kusufi bil kaukabi, sebagaimana terjadinya kusuf gerhana pada bintang atau bulan. Tsumma kasyafa dzalika anhu, kemudian disingkap darinya, liyakunal mu'min min rabbih ala khaufin wa raja'in, sehingga mukmin terhadap Rabbnya ada harapan dan rasa takut dan harapan. Kemudian faida waqa'al kusuf bil kaukab, kalau terjadi gerhana pada bulan, kanal mukmin ala khaufin min rabbih, maka mukmin ada rasa takut kepada Rabbnya. Dulu begitu, ya, kalau ada gerhana pasti banyak orang takut dulu. Di kampung saya dulu, saya ingat waktu kecil pernah gerhana matahari gelap. Satu kampung itu membunyikan kentongan. Itu cara orang-orang yang nggak tahu ilmu. Kalau Islam kan mengajarkan apa? Salat kusuf. Orang kampung membunyikan kentongan, kemudian nyuruh anak-anak untuk masuk ke kolong ranjang. Sampai segitunya, sembunyi, karena ada raksasa yang nyaplok matahari. Ada yang marah. Pokoknya takut-takuti macam-macam. Jadi cara menyingkap gerhana dengan membunyikan kentongan gitu. Ini kan ketakutan. Jadi ada rasa takut saat itu. Begitu teknologi ditemukan hari ini, gerhana malah jadi wisata, ya. Orang pada motret-motret gerhana, nggak ada takutnya sama sekali. Sementara dalam Islam, ajaran Islam harus takut memang. Rasul mengatakan begitu, ya. Inna syamsa wal qamara, matahari dan bulan, ayatani min ayatillah, adalah dua ayat di antara ayat-ayat Allah. Yukhawifullahu bihim ibadah, Allah membuat takut dengannya hamba-hambanya, dengan gerhana itu. Jadi gerhana itu memang sengaja Allah bikin kita takut. Kalau kita hari ini nggak ada takutnya sama gerhana, berarti memang sudah kehilangan takut kepada Allah. Kemudian
Jadi mukmin dia akan takut kepada Rabbnya, li'anna fil kusufi bayanu 'azamatillahi wa qudrati. Karena dalam gerhana itu terdapat bukti keagungan Allah dan kekuasaannya. Wa nau qadirun ala tamsi tilkal ayat. Allah sanggup untuk menghapuskan ayat itu. Jadi terangnya matahari bisa dihapus oleh Allah. Wa ihlakil ardi, dan kebinasaan bumi, biman fiha, dengan yang ada di dalamnya. Allah bisa melakukan itu. Wa idbaqis samawati 'alaiha, kemudian Allah juga bisa menimpakan langit-langit ke bumi. Fayakhafuhu al-mu'min li ajli dalik, sehingga mukmin akan takut kepadanya karena itu. Jadi kalau ada gerhana nggak ada takutnya sama Allah, berarti salah dia. Sudah salah dia dalam memahami ayat-ayat Allah. Walakinahu yabqa fi raja'in min Allah, tapi dia masih punya harapan kepada Allah, an yuzila dalikal kusuf, agar Allah menyingkap gerhana tersebut. Salat, berdoa. Wa yu'idu lana nurul kaukab, dan Allah mengembalikan untuk kita cahaya matahari atau bulan. Fa yastami'u fil mu'min fi tilkal lahdha, sehingga terkumpul pada seorang mukmin dalam saat yang singkat itu antara takut dan roja bersamaan. Wa ma'asana qaulul Munawi, betapa bagusnya perkataan Munawi rahimahullah. Tariqus salama baina tariqaini, jalan keselamatan di antara dua jalan. Mukhawwifaini, dua jalan yang menakutkan. Yaitu apa? Tariqul amni wa tariqul ya'si, jalan keamanan dan jalan putus asa. Wa tariqul khaufi war raja'i, antara jalan takut dan jalan harapan. Huwal adlu bainahuma, yaitu adil di antara keduanya. Famata faqadat ar-raja'u waqa'at fi tariqil khaufi, maka siapa yang kehilangan harapan, dia pasti terjerumus ke dalam jalan takut. Wa mata faqadat al-khauf waqa'at fi tariqil amni, dan sebaliknya, orang yang kehilangan takut maka dia terjerumus ke dalam jalan keamanan. Wa tariqul istiqomah, sementara jalan istiqomah mumtaddun bainahuma, terbentang di antara keduanya. Fa'in milta anhu yamnatan aw yasratan halakta, kalau kamu menyimpang darinya ke kanan atau ke kiri kamu binasa. Fayajibu an tandura ilaihima jami'an, maka kamu wajib melihat kepada keduanya semuanya. Wa tarkabu minhuma tariqan daqiqan wa taslukuhu, dan kamu mengendarai di antara dua jalan itu, jalan yang kecil, yang rumit, dan kamu menempuhnya. Jadi jalan selamat itu rumit memang. Terpleset sedikit ke kanan nanti kelebihan harapan, ke kiri kelebihan takut, akhirnya binasa. Dan ulama menyebutkan keadaan-keadaan yang ditekankan di dalamnya sisi harapan daripada takut. Wa ahwalan yaglibu fiha janibal khauf, sebaliknya juga ada keadaan-keadaan yang dilebihkan padanya sisi takut daripada harapan. Wa yakunu dzalika bi matsabatid dawai, dan itu seperti obat, ya. Alladhi yu'aliju bidda, yang dipakai untuk mengobati penyakit. Karena dalam pengobatan Islam, ya, Tibun Nabawi itu, penyakit itu antara basah dan kering sama panas dan dingin. Jadi gitu. Bagaimana menyeimbangkan badan antara panas dan dinginnya sama basah dan keringnya. Itu. Jadi sederhana sekali, ya, pengobatan Islami. Tapi kalau bisa dipraktekkan, ya mantap, mujarab, teruji. Jadi begitulah gambaran harapan dengan takut. Bisa dilebihkan sisi takutnya ketika butuh kepada takut, dilebihkan sisi harapannya ketika butuh kepada harapan. Nah, itulah obat, seperti itu caranya. Qala al-Mawardi rahimahullah, ar-raja'u wal khaufu dawaani.
harapan dan takut itu dua obat. Lakin li syakhsaini mutadadai al-illah. Namun untuk dua orang yang penyakitnya berlawanan. Wa mata makana tabib jahilan, kapan seorang dokter bodoh atau khainan atau berkhianat, dia tahu tapi berkhianat, yata'ud dawa fi ghairi maudi'ihi, dia bisa meletakkan obat tidak pada tempatnya. Ada yang bodoh atau orang yang hatinya rusak. Walaisal maksud taghlibu ahadil janibaini mutlaqan. Nah, ini bukan maksudnya melebihkan satu sisi secara mutlak terus menerus, bukan. Tapi tergantung kondisi tadi, seperti obat. Kadang kita obat penurun panas, kadang obat penaik panas, ada. Atau obat turun darah tinggi, kadang obat penaik darah. Jadi begitulah obat. Jadi tidak satu obat terus. Kama fa'alal mubtadi'ah wa dhallu, seperti yang dilakukan mubtadi'ah sehingga mereka sesat dengan sebab itu. Bahkan melebihkan salah satunya di sini yaqtadihi maqamul hal, itu tuntutan keadaan saja. Kalau keadaannya berubah berarti berubah. Alladzi fil 'abd, yang hamba berada di dalamnya. Nah, sekarang kita lihat kondisi-kondisinya. Di antara kondisi-kondisi yang dikuatkan padanya hamba sisi harapan daripada takut. Yang pertama ketika mati itu. Maksudnya ketika mau mati, kalau udah mati nggak bisa berharap lagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu taala, Allah taala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Jadi kalau orang mau mati bersangka buruk pada Allah, buruklah yang dia terima. Kalau dia mau mati berprasangka baik kepada Allah, husnudzon pada Allah, Allah akan berikan yang terbaik untuknya. Dari Watilah bin Asqa radhiyallahu anhu qala, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Falyadun nabi ma syaa, maka berprasangkalah terhadapku apa yang dia mau, terserah. Aku akan berikan seperti persangkaannya. Dan ini tidak hanya ketika sekarat ya. Kondisi sekarang pun terjadi ya. Makanya berharaplah baik. Selalulah bukan berharap baik, berprasangka baik. Kita enggak boleh berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kasus ketika orang mau usaha misalnya, orang mau bisnis, dia dalam pikiran kayaknya nggak bisa nih, kayaknya gagal nih, ini suudon, maka betul gagal. Makanya harus tanamkan harapan yang besar ya, husnudon pada Allah, sukses, bisa, berhasil. Yakini itu, tapi sambil bersandar ke Allah, bukan bersandar ke diri kita. Kadang-kadang orang terlalu pede, tapi malah kehilangan tawakal. Itu salah. Orang kafir begitu ya. Motivator-motivator yang nggak beriman itu sering memberikan motivasi untuk percaya diri. Kamu bisa, tanpa Allah pun bisa, seakan-akan gitu. Nah ini salah ya. Motivasi kafir itu. Kalau motivasi muslim, bisa-bisa tapi dengan pertolongan Allah gitu. Jangan lupa untuk tawakal. Jadi dalam dua hadis ini ada sisi menguatkan roja daripada khauf. Ini khususnya ketika sekarat, khususnya ya. Tapi bisa juga berlaku untuk selama hidup, itu memang sisi harapan harus kuat ya. Terutama ketika mau berusaha, mau melakukan amal soleh, harapannya harus lebih kuat. Tapi kalau mau maksiat, rasa takut yang dikuatkan. Al-Karmani berkata, fi isyara ila tarjihi janibar roja. Jadi hadis-hadis ini isyarat untuk lebih menguatkan sisi harapan daripada sisi takut. Kemudian waqad qayyadal ulama membuat ikatan ya, penguatan sisi harapan ini
yaitu dikaitkan dengan kematian. Wastadalu bi hadits Jabir. Mereka berargumen dengan hadis Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah sekitar 3 hari atau 3 hari sebelum beliau mau wafat ya. Beliau mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu dzanna billah. Jangan mati salah seorang dari kalian kecuali dia berhusnudzon kepada Allah. Nah, ini berkaitan dengan mau mati. Berarti hadis-hadis yang sebelumnya, yang 2 hadis tadi, lebih kuat harapan maksudnya ketika mau mati. Lebih kuat harapan berarti husnudzon. Kalau lebih kuat rasa takut nanti suudzon. Wah, paling-paling Allah enggak mengampuni saya. Nah, itu suudzon. Jangan sampai begitu. An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, minal mustahab tambihul muqtadir ala ihsani dhannihi billahi taala. Termasuk perkara yang disunahkan adalah mengingatkan orang yang sekarat, ya, mengingatkan orang yang sekarat tentang apa? Tentang wajibnya husnudzon kepada Allah. Wa dzakara husna a'malihi 'indahu, kemudian menceritakan amal-amal yang bagus ya di sisinya. Jadi orang mau mati itu takut. Maka diingetin, "Kak, enggak apa-apa, kamu tuh orang yang banyak amalnya, banyak jasanya, banyak kebaikannya." Ingetin itu biar harapannya ada gitu. Ini kata An-Nawawi ya, bagus untuk menceritakan amal-amal terbaiknya, liyusinadunnahu, sehingga dia bisa husnudzon kepada Allah Ta'ala dan mati di atas husnudzon. Wa hadzal adab mustahab bil ittifaq. Adab seperti ini disunahkan dengan kesepakatan. Tidak berani mengatakan sunnah, tapi mengatakan mustahab. Walaupun maknanya sama ya dalam ilmu usul. Cuma ketika ulama mengatakannya mustahab bukan sunnah, itu karena adab ya, mimbabil adab. Kalau mengatakan sunnah itu harus punya dalil. Kalau nggak punya dalil biasanya pakai mustahab bilangnya, atau dalilnya umum. Faisanudzan billahi matlubun daiman. Berbaik sangka pada Allah itu dituntut selamanya, nggak cuma pas mau mati, khususnya mau mati. Walakin tarjihur raja' 'alal khauf, tapi melebihkan harapan daripada takut, inama huwa liman hadaratul wafa, itu hanya ketika dihadiri wafat. Walakin tarjihur raja' 'alal khaufi in waqbala 'ala rabbih, jadi ketika mau wafat dan menghadap kepada Rabbnya, fahada yambaghi lahu an yaghliba janibar raja'i, maka ini harus melebihkan sisi harapan daripada takut. Oleh karena itu sebagian salaf memerintahkan anak-anaknya ketika mati. Jadi ketika mau mati dia pesan pada anak-anaknya, wasiat, an yaqra'u alaihi ayatir rahmah. Jadi mereka para salaf sebagian minta dibacakan kepada anak-anaknya untuk membaca ayat-ayat rahmah. Di antaranya Yasin. Yasin itu banyak berisi harapan-harapan, berisi surga dan sebagainya. Makanya dibacakan ketika mau mati, bagus itu. Kalau dibacakan udah mati, itu enggak ada tuntunannya. Udah mati udah. Sebelum mati, maksudnya apa? Agar teringat harapan-harapan, dia menguatkan roja. Berarti harus paham dong. Iyalah, kalau enggak paham enggak ada gunanya ya. Kalau enggak tahu artinya, bacakan artinya sambil dijelaskan tafsirnya. Berarti pengajian ya, pengajian di sisi orang sekarat ya, kalau memang mau menguatkan harapan gitu. Kalau nggak tahu ya nggak ada gunanya. Dibacain Yasin nggak tahu artinya, nggak ada gunanya. Kemudian hatta tahrujar ruhuhu, sampai keluar ruhnya, wa huwa yusinudzan billah, sehingga dia husnudzan kepada Allah. Dulu kami cerita, Syekh Mukbil ketika mau meninggal minta dibacakan bab roja dari kitab Riyadhus Shalihin.
Ini ulama mau meninggal bilang kepada orang-orang di sekitarnya, bacakan ini dari Riyadhus Shalihin. Dibaca ayat dan hadis seputar roja. Ya kan, menguatkan harapannya. Itu ulama saja ngerasa takut gitu. Dalam kondisi sekarat ada rasa takut. Minta tolong kepada muridnya untuk ngingetin apa? Roja. Jadi ulama butuh, apalagi kita gitu. Sangat butuh kita bombongan, bimbingan dari para orang-orang yang masih hidup itu, masih sadar untuk mengingatkan pentingnya harapan. Begitu ya. Siapa yang hadir di hadapan orang-orang yang sekarat, yang masih bisa dengar, masih bisa paham, sampaikan harapan-harapan, ayat atau hadis tentang harapan, tentang kemurahan Allah, tentang luasnya surga dan sebagainya, biar tidak suudzon. Wa ya'taqidu annahu sayaghfiru lahu, dan kemudian dia yakin Allah akan mengampuninya. Semua orang mau mati itu merasa dosanya besar, pas hidup enggak merasa ya. Pas sehat enggak merasa, begitu mau mati baru kelihatan dosa-dosanya. Sehingga dia harus meyakini Allah akan mengampuni, Allah akan menyayangi, wa yataqabbalahu, dan Allah akan menerima amalnya, wa yastaqbiluhu bil in'am, dan Allah akan menyambutnya dengan nikmat-nikmat. Begitu. Kemudian Asy-Syafi'i ketika sakit, ketika sekarat, dikatakan kepada beliau, "Kaifa asbahta ya Aba Abdillah?" Gimana pagi ini wahai Abu Abdillah? Beliau menjawab, "Asbahtu minad dunya rahilan." Aku memasuki waktu pagi dari dunia mau pergi. Wali ikhwani mufariqan, terhadap kawan-kawan aku mau pisah. Wali ka'sil maniyati syariban, dan terhadap gelas kematian aku mau minum. Wali su'i fa'ali mulakian, dan terhadap buruknya amalku aku akan menjumpai. Wa 'alallahi waridan, terhadap Allah aku datang. Fala adri, dan aku tidak tahu. Ruhi ila jannatin tasiru fa'uhanniha, apakah ruhku menuju surga berjalan sehingga aku memberikan selamat. Au ila nari tasiru fa'uazziha, atau menuju neraka dia berjalan sehingga aku menghiburnya, takziah. Tsumma baka, kemudian beliau pun menangis. Lihat, luar biasa. Ini sekelas Imam Syafi'i saja begitu, yang sampai hari ini orang masih mengambil ilmunya Asy-Syafi'i, banyak pengikutnya, semua orang bilang rahimahullah. Gitu dulu ketika mau meninggal, ketakutan ya, Masya Allah. Gimana dengan kita ya? Orang yang amalnya luar biasa, ilmunya luar biasa saja ketakutan. Ini Imam Syafi'i yang kalau Ramadan khatam 60 kali itu loh. Begitu ketakutan kita. Gimana nih? Gimana kita? Antum pernah lihat orang sekarat enggak? Saya enggak lihat. Saya belum pernah lihat. Pernah lihat tapi rata-rata enggak bisa ngomong udah. Itu udah kelewat kayaknya. Kalau yang udah enggak sadar itu enggak bisa dinasihati sudah. Jadi yang sekarat tapi masih sadar, nih Imam Syafi'i kondisi mau mati masih bisa ngomong begini ya. Omongannya pun ilmu. Coba hari ini kita bisa ambil pelajaran dari perkataan beliau rahimahullah. Kemudian beliau berdendang maksudnya bersyair. Tsumma baka dawaan sya'a yaqul, dan beliau mulai berkata, walamma qasa qalbi wa daqat madahibi, ketika keras hatiku dan sempit jalan-jalanku, ja'altur raja minni li'afwika sullama, maka aku menjadikan harapan dariku terhadap maafmu sebagai tangga. Tuh lihat, hanya mengandalkan maaf sekarang, hanya mengandalkan harapan sekarang. Dia merasa dosaku banyak, hatiku keras, jalanku sempit. Masya Allah, sekelas Imam Syafi'i begitu. Ta'adhamani dzambi, betapa besarnya dosaku. Walamma qarrantuhu, tapi ketika aku kaitkan dia bi'afwika, dengan maafmu, Rabbi, wahai Rabbku, kana afuka a'dhama, ternyata permaafanmu lebih besar lagi. Luar biasa ya. Sebagian ulama bersair begitu di saat sehat ada. Ini saat sekarat nih bisa syair seperti itu, Masya Allah.
Waqad yatasaalul ba'du, sebagian orang bertanya-tanya, limadza ghuliba janibar raja ala janibil khaufi fi tilkal halah? Kenapa melebihkan sisi harapan daripada takut dalam kondisi itu? An-Nawawi rahimahullah taala berkata, mujiban al-hada, menjawab pertanyaan ini, idza danat amaratul maut, kalau sudah dekat tanda-tanda kematian, qalat janibar raja, dilebihkan sisi harapan, wa mahhadahu, dan intinya menguatkan dia. Lianna maksudal khauf, karena maksud dari takut, al-inqifaf anil ma'asi, adalah untuk menahan diri dari maksiat. Nah, orang kalau udah sekarat mau maksiat apa? Enggak akan. Jadi enggak perlu lagi ditakut-takuti. Wal qaba'i, dari maksiat dan keburukan-keburukan. Wal hirsi 'alal iktsari minat ta'ati wal a'mali, dan memperbanyak dari ketaatan dan amal. Orang sekarat udah nggak bisa, ya. Maka orang sekarat tinggal harapan saja. Wa qad ta'adzara dzalika, dan dia sudah tidak mungkin melakukan itu. Au mu'dhamuhu fi hadzal hal, atau kebanyakan orang yang dalam kondisi itu tidak bisa lagi beramal soleh. Fastuhibba ihsanudzon, maka yang disukai di situ tinggal berbaik sangka saja, yang mengandung rasa butuh kepada Allah Ta'ala dan tunduk kepadanya. Itulah makna dari melebihkan harapan ketika mau mati. Itu kondisi pertama, ya, ketika apa? Ketika sekarat. Nanti kondisi kedua, sekarang aja tinggal satu lagi, ya. Yang kedua, inda kunutil ba'di min rahmatillahi bisababi dzunub, ketika sebagian mulai putus asa dari rahmat Allah karena dosa-dosanya. Nah, kalau kita lihat ada orang yang putus asa, dia kelihatan sedih banget, dosanya banyak, nah, kasih motivasi, Allah Maha Pengampun, kamu bertobat saja, ikut sama kawan-kawan yang semangat beribadah. Udah, jadi enggak cuma sedih doang. Sedih tambah dibumbui atau diobati dengan ceria biar semangat beramal soleh. Qad yaqau ba'dun nas, kadang menimpa sebagian orang, fil qunut, di dalam putus asa dari rahmat Allah disebabkan dosa-dosanya, maksiat-maksiatnya, kedurhakaannya dan lain sebagainya yang telah dia lakukan. Fa hada mimman yughallibu fi haqqihi janibar raja, maka orang seperti ini harus dilebihkan sisi harapannya. Fa yudzakkara bi'afwillahi wa maghfirati, diingatkan tentang permaafan Allah dan ampunannya. Wa ana taubata tajubbu ma qablaha, dan tobat itu bisa menutupi apapun yang telah terjadi sebelumnya, dan tobat belum ditutup, ya. Pintu tobat masih terbuka sampai kiamat. Wa ghairu dzalika, dan selain itu. An-Nawawi rahimahullah taala berkata, ar-raja'u wal khaufu fi qarnin, harapan dan takut itu ditanduk. In lam yaghlib al-qunut, kalau tidak lebih dominan putus asa, wa illa farraja'u aula, kalau tidak maka harapan itu lebih utama. Ya, itu kondisi kedua, ya. Ini dua kondisi seorang sebaiknya melebihkan rasa harapannya. Pertama ketika mau mati, yang kedua ketika putus asa saking banyaknya dosa, seakan Allah enggak mengampuni lagi. Maka ini harus dimotivasi dengan harapan-harapan. Demikian, mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan apa yang telah kita pahami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.